Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wa hajjil baiti. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan, kelancaran, diberi rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia hadal akhir. Marilah kita hormati bersama dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan mengisi kajian pesantren kilat kita dengan tema zakat. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan memaparkan dari buku panduan zakat ya, yang ada di Basnas Kabupaten Lampung Barat. Jadi ketika sudah ada buku panduannya dari Basnas, kita harus merujuk ke sini ya, tidak merujuk dari buku yang lain, meskipun ya banyak buku fikih yang lain yang membahas tentang zakat, akan tapi kita pokokkan referensi ke buku panduan zakat yang ada di Basnas Kabupaten Lampung Barat. Anak-anakku sekalian, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya saya sebutkan di atas hadisnya, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti. Rawahu Bukhari wa Muslim, yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, atau yang kita sebut dengan syahadat. Nah, yang kedua, wa iqamis shalah, dan dirikanlah salat. Nah, yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan tunaikanlah zakat. Nah, yang keempat, wa shaumi ramadan. Nah, seperti yang saat ini kita laksanakan, yaitu puasa Ramadan. Nah, tapi puasa Ramadan kali ini itu berbeda dengan puasa-puasa Ramadan sebelumnya. Sebagaimana kita mengikuti panduan maklumat bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, oleh MUI Kabupaten Lampung Barat, dan juga Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, kita harus melakukan ibadah puasa, yaitu wajib ya bagi orang muslim, itu sebagaimana panduan yang ada di dalam fikih. Nah, yang kedua yaitu kita setidaknya kita melakukan buka bersama, tarawih bersama, dan juga sahur yang biasanya on the road ya, dibuka bersama dan sebagainya, biasanya kita lakukan bersama-sama, baik itu di instansi pemerintahan atau di lembaga-lembaga tertentu. Sebaiknya kita lakukan di rumah bersama keluarga. Yang biasanya kita mengadakan pesantren kilat, nah secara langsung ya, secara berkumpul. Nah, karena kita harus menghindari daripada social distancing atau jaga jarak, tidak boleh mengadakan kerumunan, maka kita boleh mengadakan pesantren kilat atau kajian online. Jadi lewat online ya, tidak boleh ketemu langsung. Makanya kita
di sini mengadakan kajian pesantren kilatnya lewat online. Itu kenapa kita tidak mengadakan pesantren kilatnya seperti biasanya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan anak-anak paham semua ya. Terus yang terakhir wahajjul baiti, dan menunaikan ibadah haji. Itu hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tadi Ibu jelaskan ya bahwasanya Ibu akan membahas tentang zakat. Nah, apa sih pengertian zakat? Nah, di sini zakat itu menurut bahasa yaitu membersihkan atau mensucikan atau berkah, tumbuh dan berkembang. Nah, itu pengertian daripada zakat sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri. Yaitu surat At-Taubah ayat 103. Silahkan dibuka ya, dibaca sendiri. Sedangkan zakat menurut istilah adalah, yaitu zakat dapat dimaknai dengan suatu upaya mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, dengan kadar takarannya, dengan haul masa tertentu dan memiliki syarat dan rukunnya. Itu pengertian zakat secara istilah. Nah, kemudian masalah zakat itu kita tahu ya, zakat itu hukumnya, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok untuk penegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi hukumnya wajib bagi muslim atau muslimat yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, macam-macam zakat kita tahu ya, zakat itu ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Nah, apa sih itu zakat fitrah? Rasulullah SAW telah memerintahkan zakat fitrah, meskipun saat itu belum diturunkan ketentuan mengenai kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri kemudian disyariatkan sebagai kewajiban terkait dengan puasa pada bulan Ramadan, yang utamanya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan kotor, dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan pada hari raya. Sedangkan ukuran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu sok gandum atau kurma, atau kalau kita tuh makanan pokok kita, karena kita orang Indonesia makannya beras, maka kita mengeluarkan zakatnya dengan menggunakan beras. Nah, satu sok itu berapa ukurannya? Yaitu kisaran 2,5 kilo ya. Jadi kalau zakat fitrah ukurannya 2,5 kilo itu kalau memakai makanan pokok. Kalau memakai uang, nah ini sesuai dengan edaran gubernur ya, itu kisaran 37.500 gitu untuk zakat fitrah. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Mal secara bahasa artinya condong, cenderung, atau sesuatu yang sangat diinginkan. Sedangkan menurut istilah, mal merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Dengan pengertian ini, maka syarat sesuatu agar dapat disebut sebagai harta mal adalah, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Nah, yang kedua, dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya. Contohnya, rumah, mobil, hasil pertanian, peternakan, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu zakatnya. Nah, adapun syarat bagi harta yang wajib dizakati,
Yaitu yang pertama syaratnya adalah kepemilikan sempurna. Apa itu kepemilikan sempurna? Kepemilikan sempurna adalah harta yang secara utuh berada di bawah kontrol dan kekuasaannya sehingga memungkinkan untuk memergunakan dan memanfaatkannya secara utuh atau kepemilikan pribadi. Nah, itu wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, berkembang atau produktif atau berpotensi produktif. Maksudnya, harta tersebut dapat berkembang jika dijadikan sebagai usaha atau modal. Dengan pengertian lain, harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan. Misalnya harta yang dipergunakan untuk perdagangan atau perkebunan itu menghasilkan ya. Terus yang ketiga, mencapai nisab. Apa itu nisab? Yaitu harta tersebut telah mencapai jumlah minimal yang menjadi syarat untuk dikeluarkannya zakat. Yang keempat, mencapai haul. Apa itu haul? Merupakan kepemilikan harta yang telah mencapai hitungan waktu 1 tahun penuh yang menjadi ketentuan untuk dapat dikeluarkannya zakat mal tersebut. Kemudian yang kelima, melebihi kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan minimal atau dasar yang diperlukan untuk dapat mencapai standar hidup layak seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah, dan sebagainya. Itu yang disebut melebihi kebutuhan pokok. Nah, yang keenam, terbebas dari hutang. Jadi seseorang yang memiliki hutang ketika dia tidak mampu membayar, nah itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi kalau orang tidak punya, kalau dia tidak punya hutang baru udah berkecukupan, berarti itu wajib mengeluarkan zakat malnya. Nah, sedangkan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan yang macam-macamnya ya. Yang pertama yaitu binatang ternak. Yang kedua ada emas dan perak. Yang ketiga adalah barang perniagaan. Yang keempat hasil pertanian dan perkebunan. Yang kelima harta perusahaan. Yang keenam barang tambang dan hasil laut. Yang ketujuh hasil investasi atau properti produktif. Dan yang terakhir madu, susu, sutra, dan produk hewani lainnya itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, syarat-syarat wajib zakat yang pertama harus muslim. Nah, jadi yang wajib mengeluarkan zakat itu harus muslim, banyak orang muslim ya. Yang kedua balik, terkecuali zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah itu dari anak kecil, bayi juga sudah wajib ya mengeluarkan zakat. Ya, kalau zakat mal baru kalau udah balik. Yang ketiga berakal. Jadi orang yang tidak berakal itu tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, yang keempat memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab atau takaran tadi ya. Nah, di sini kita lanjutkan ya anak-anak, membahasnya tentang golongan yang berhak menerima dan yang haram menerima zakat. Golongan penerima zakat atau mustahik zakat itu ada 8 ya. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam ghorim, yang ketujuh ibnu sabil, dan yang terakhir fisabilillah. Itu 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, golongan yang haram menerima zakat, di sini ada golongan-golongan yang haram menerima zakat. Yang pertama, keluarga Bani Hasim atau Bani Muthalib atau Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW itu tidak berhak menerima zakat. Nah, yang kedua, orang kaya. Yang ketiga, orang kuat yang mampu untuk bekerja. Yang keempat, orang fakir, murtad, dan orang yang memerangi, orang kafir, orang murtad, dan orang-orang yang memerangi Islam. Dan yang terakhir, orang-orang yang menjadi tanggungan muzaki.
Seperti orang tua tidak boleh menerima zakat dari anaknya.